Impact Kids. Halo adik-adik, selamat pagi dan selamat jumpa lagi di Impact Kids dengan Bapak Goofy. Wah, adik-adik, besok itu hari apa ya? Ada yang tahu? Ayo angkat tangan, siapa yang tahu? Ya, besok adalah hari Natal. Yeay! Merry Christmas untuk adik-adik semua. Nah, adik-adik, tahu tidak cerita Natal? Pasti adik-adik sudah pernah dengar, tetapi Bapak Goofy mau menceritakannya lagi. Nah, sebelumnya, yuk kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberikan kepada kami cerita Natal, di mana Engkau hadir di dunia ini untuk menjadi juru selamat umat manusia. Kami siap mendengar firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita dengerin ya ceritanya. Bapak Goofy ambil dari kitab Lukas, cerita Natal yang diberitakan kepada gembala-gembala. Yuk kita dengerin ya. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tapi Maria menyimpan segala perkara itu dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Nah, adik-adik, gembala-gembala senang sekali ketika melihat bayi Yesus yang kecil terbaring di palungan. Semua sesuai dengan apa yang diceritakan oleh malaikat Tuhan kepada mereka ketika mereka sedang ada di padang menjaga dombanya. Nah, adik-adik, Bapak Goofy mau tanya, kalau om-om, tante-tante, kakak-kakak, teman-teman adik-adik semua, orang tua, oma, opa, kalau orang-orang itu bertemu dengan adik-adik, apakah mereka senang atau sedih? Ya, ketemu itu lagi, gak mau nakal. Jangan begitu ya adik-adik. Sama seperti ketika gembala-gembala sukacita melihat bayi mungil Yesus, adik-adik pun harus membawa sukacita ketika ketemu sama
om-om, tante-tante, kakak-kakak, teman-teman. Karena mereka bisa melihat Yesus hidup di dalam adik-adik. Nah, caranya gimana? Alkitab mengajarkan kalau adik-adik mentaati orang tua, adik-adik suka menolong orang tua, menolong adiknya atau kakaknya, baik sama teman-temannya, tidak marah-marah, dan pasti semua itu akan membuat orang-orang yang ketemu adik-adik menjadi heran. Masa anak kecil bisa menolong? Masa anak kecil bisa membantu tanpa disuruh? Masa anak kecil bisa berbuat baik tanpa diharuskan? Nah, kalau adik-adik bisa berlaku itu, adik-adik bisa nurut, bisa nolong orang tua, adik-adik akan memancarkan Kristus di dalam diri hidup adik-adik. Nah, supaya nanti kalau ada om atau tante atau kakak yang bilang, wah, adik-adik ini hebat ya. Adik-adik punya tugas dan bilang, oh, yang hebat bukan saya, tetapi Yesus yang ada di dalam hidup saya. Adik-adik, ingat cerita tadi ya? Gembala senang melihat bayi kecil Yesus. Dan adik-adik ingat, kalau ada om, tante, kakak-kakak, oma, opa melihat adik-adik dan mereka senang karena adik-adik berbuat baik, nurut sama orang tua, rajin ke gereja, saling menolong, adik-adik harus bilang, itu semua karena Yesus ada di dalam hati adik-adik. Adik-adik percaya bahwa berita Natal yang sudah diberitakan dan sudah dibaca itu benar, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat adik-adik semua? Kalau percaya, kita hidupi di dalam hidup kita setiap harinya. Selamat Natal sekali lagi. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa kiranya hadiah Natal yang terbesar yang sudah kami terima, Yesus, Engkau telah datang ke dunia sebagai Juru Selamat, dapat menolong kami untuk berubah dan terus berubah menjadi segambar dan serupa dengan Kau, Yesus. Biarlah hidup kami pun dapat menjadi hadiah kepada dunia ini, di mana kami beritahu bahwa kami bisa hebat, kami bisa pintar, kami bisa baik, kami bisa menolong, kami bisa nurut. Oleh karena Yesus, Engkau hidup di dalam hati kami. Terima kasih ya Tuhan atas kado istimewa Natal, keselamatan bagi umat manusia. Dan kami berdoa kiranya kami dapat hidup sesuai dengan Injil-Mu itu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa lagi di Impact Kids selanjutnya adik-adik. Selamat Hari Natal. Tuhan Yesus memberkati. Impact Kids.